ibadah online kita di GBI MBCC Cianjur. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ibadah kita dimulai setiap hari Minggu jam 10 pagi dan berlangsung selama 1 jam. Yang kedua, mari siapkan satu tempat di rumah untuk mengikuti ibadah online bersama keluarga. Yang ketiga, mari kita sama-sama hormati hadirat Tuhan dengan tidak berjalan-jalan atau makan atau sambil minum dalam mengikuti ibadah ini. Dan yang terakhir, yang keempat, mari saudara kita boleh membagikan link ibadah kita ini melalui akun Instagram atau Facebook atau media sosial lainnya. Demikian tata ibadah kita pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, selamat hari Minggu, selamat bersukacita kembali hadir di pagi hari ini Bapak Saudara di ibadah online pagi hari ini. Bagaimana masa PSBB-nya? Tetap sukacita, amin. Walau di rumah saja, kita percaya Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita di dalam segala musim kehidupan kita. Haleluya. Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa biar sepanjang pagi hari ini kita diberkati lewat ibadah online pagi hari ini. Amin. Saya sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Di masa PSBB ini Tuhan Yesus, kami tetap percaya, kami tidak usah khawatir, kami tidak usah cemas, sebab kami punya Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami punya Bapa yang peduli akan kami. Kami punya Bapa yang peduli akan setiap anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa kami menikmati hadirat-Mu sepanjang pagi hari ini. Kami mau tetap bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami juga mau berdoa biar kami sama-sama mendukung Tuhan program pemerintah dalam pelaksanaan PSBB ini Tuhan Yesus, untuk memutus penyebaran virus corona ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami, Tuhan akan memulihkan kehidupan kami normal kembali Tuhan sesegera mungkin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus sepanjang pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya tidak percaya, kita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Di dalam setiap musim kehidupan kita, segala hal yang buruk, segala hal yang tidak baik, segala hal yang baik, segala hal yang sangat baik dalam kehidupan kita, kita percaya Dia selalu ada. Dan kita percaya kita mampu melewati masa-masa ini dengan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, kami melewati semuanya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sebab bersama-Mu Bapa, kami percaya bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita percaya anugerahnya besar melimpah bagi kita. Kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan bagian. Haleluya. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatannya kau berikan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita bersamaku Bapa, ku lewati semua, berkenan dalam yang teguhkan Tuhan. Engkau yang bertindak dan pertolongan, kami berserah anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, Yesus. Anugerah-Mu Tuhan melimpah bagiku. Sama-sama menyembah Tuhan. Kita percaya bersama Bapa kita bisa lewati semuanya. Kami berikan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan katakan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua,
kuat Tuhan. Haleluya. Engkau yang bertindak, pemimpin pertolongan, hanya-Mu anugerah-Mu benar berlimpah di anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya. Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, kami melewati semuanya Tuhan Yesus. Sebab pertolongan kami Tuhan hanya daripada-Mu saja. Kami siap memuji-Mu Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Sorak-sorai melakukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Amin. Saya bersuka cita bagi nama Tuhan. Amin. Sebelumnya kita kasih jabat tangan kiri kanan kita yang di depan di belakang. Di luar dari saudara tentunya. Haleluya. Amin. Dan kita terima sukacita surga. Dan kita percaya Tuhan yang akan membawa kita melakukan setiap pada yang berkeluar dalam kehidupan kita saat ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berkelana. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan sadar yang banyak sama-sama. Haleluya. Kekuatan, haleluya, haleluya. Tuhan bertolong bagi setiap suka, sukacita surga nyata dalam hidupku. Haleluya. Sukacita surga nyata buat kita semua. Berikan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa yang menaklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, kekuatan sebanggaku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Engkau bersorak bagi setiap surga, sukacita surga nyata berduri. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersorak bagi setiap surga, sukacita surga nyata berduri. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata bagiku. Haleluya. Berikan Tuhan yang melihat buat Tuhan kita dan saudara. Haleluya. Amin. Musuh-musuh kita katakan.
ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dan kita percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dapat saya dipulihkan Tuhan, amin. Ku yakin saat kau berfirman, kita menang. Ku menang saat kau ya Tuhan yang bertindak dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Dan kita percaya kita tetap aman dari lindungan Tuhan, amin. Kuat atas setiap keadaan. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dari Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan sedikit wanita percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk boleh kami beribadah kepada Tuhan. Kami percaya dalam ibadah kami Tuhan hadir di setiap rumah-rumah kami. Dan kalau Tuhan hadir, selalu ada anugerah berkat yang baru untuk setiap kami. Dan hari ini kami juga mempunyai kesempatan kembali mendengar firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu lah
kekuatan buat kehidupan kami. Firman-Mu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Langit bumi ini akan lenyap, tetapi perkataan-perkataan Tuhan, yaitu firman Allah, akan tinggal tetap. Buka hati kami mendengar firman Tuhan, dan urapan Roh Kudus mengalir untuk setiap kami, supaya kami boleh terus mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan berjalan di atas janji firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita kembali berjumpa dalam ibadah online. Saya percaya setiap kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Saya bersyukur saya bisa terus menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat, supaya jemaat juga boleh diberkati lewat firman Tuhan pada saat-saat seperti ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan bicara tentang kuat di dalam ujian. Minggu lalu kita bicara tentang fondasi yang kuat. Ya, sebuah bangunan rumah itu ditentukan oleh sebuah fondasinya. Kalau fondasinya kuat, maka walau ada badai, hujan, angin, banjir, rumah itu akan tetap kokoh. Karena fondasinya kuat. Dan fondasi kita itu adalah Yesus Kristus. Bukan dibangun kepada sesuatu yang mudah hancur, mudah hanyut, mudah bergerak. Tetapi fondasi Yesus itu adalah batu karang yang teguh. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan mengenai kuat di dalam ujian. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ke 15. Ya, Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ke 15 berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Hari-hari ini dan sudah beberapa bulan kemarin kita mengalami suatu pandemi COVID. Satu situasi yang secara tiba-tiba bisa merupakan sebuah situasi yang sulit. Bukan hanya buat bangsa kita, tetapi buat dunia. Orang sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi, tapi dengan adanya COVID ini, maka semua prediksi itu sebuah rencana, sebuah rancangan harus sementara ini tidak sesuai dengan apa yang dirancangkan. Karena situasi seperti ini membuat semua negara, bukan hanya Indonesia, mengalami dampak ekonomi. Baik secara negara maupun secara bisnis, usaha, dan pekerjaan kita. Tentu ini membuat sesuatu yang membuat orang-orang mengalami kesulitan dan mengalami masalah. Tetapi hari ini saya percaya segala sesuatu yang terjadi buat bangsa ini, buat dunia ini, pasti selalu ada rencana Tuhan, ada rencana Allah di balik semuanya ini. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana di situasi yang sulit seperti ini merupakan ujian buat kita. Apakah kita hidup makin dekat dengan Tuhan,
atau kita hidup makin jauh kepada Tuhan? Apakah dengan situasi ini kita makin mengenal Tuhan atau makin jauh daripada Tuhan? Tapi saya doa hari ini firman Tuhan berkata kuat di dalam ujian. Nah, kitab ini adalah kitab Ayub. Walaupun ditulis sebelum Mazmur, tapi Ayub hidup setara ya atau seumur Abraham. Karena setelah kejadian ini Alkitab berkata Ayub masih hidup 140 tahun. Karena usia manusia makin hari makin menurun. Musa zamannya hanya 120 tahun. Jadi Ayub ini hidup sejaman dengan Abraham. Ada indikasi lagi yaitu di dalam kalau kita baca waktu orang-orang Sheba menyerang, orang-orang Kasdim menyerang. Nah, orang Sheba, orang Kasdim itu adalah orang yang hidup pada zaman Abraham. Nah, di dalam kisah ini dikisahkan ada seorang yang bernama Ayub. Alkitab berkata dia orangnya saleh, dia orangnya jujur, dia orangnya takut akan Tuhan. Dan dia adalah orang yang kaya di tanah Uz itu. Kekayaannya luar biasa. Ditulis bahwa kambing dombanya itu 7.000 ekor. Onta 3.000 ekor. Kita aja nggak punya onta. Makanya kita kalau ketemu onta pasti kita foto sama onta. Lalu ada keledai, ada lembu sapi 500. Jadi Ayub ini adalah orang yang sangat kaya di tanah itu. Tetapi satu kali anak-anak Tuhan dan iblis menghadap Tuhan. Dan Tuhan berkata, tidakkah kamu melihat hambaku Ayub yang takut akan Tuhan dan jujur? Lalu iblis meminta supaya mencobai Ayub. Lalu pagar perlindungannya dicabut oleh Tuhan. Karena itu maka sesuatu terjadi dalam kehidupan Ayub. Penderitaan terjadi. Masalah terjadi. Semua harta kekayaan Ayub habis. Saudara bisa bayangkan? Kambing, domba, keledai, onta habis. Dan bukan hanya itu saja. Anak-anaknya Ayub itu ada 10. Mati semuanya. Dan bukan hanya itu yang dialami Ayub, bukan hanya hartanya hilang, yang dikasihinya hilang, tetapi tubuhnya sendiri itu penuh dengan borok, bara, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Betapa penderitaan yang dialami oleh Ayub ini sangat berat. Sudah begitu ditambah lagi istri yang harusnya jadi penolong, istri yang harusnya menghibur, istri yang harusnya menguatkan, malah dia bilang, Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah. Betapa berat penderitaan kalau kita bayangkan apa yang dialami oleh Ayub seperti ini. Karena itu, di dalam ujian ini, dalam penderitaan ini, Ayub ada kekuatan. Nah, hari ini kita akan belajar dengan singkat, ya. Mari kita baca tadi Ayub 23 ayat 10. Berkata apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bagaimana Ayub bisa kuat di dalam ujian ini? Hartanya habis. Yang dikasihi anaknya meninggal semuanya. Tentu ini ujian yang sangat berat. Tetapi saya percaya bahwa Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Yang pertama adalah miliki keyakinan bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Amin nggak? Miliki keyakinan bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Nggak penting kita tahu jalan hidup kita. Nggak penting kita tahu masa depan kita. Yang penting adalah Tuhan mengetahui hidup kita. Nah, salah satu keinginan manusia itu kan ingin mengetahui jalan hidupnya. Sehingga ada banyak orang pergi ke orang pintar untuk melamar. Maksudnya apa ya? Lamaran begitu ya. Bagaimana bisnis saya setelah COVID ini? Bagaimana
jodoh saya, bagaimana hidup saya ke depan. Ada banyak orang kepengen tahu jalan kehidupannya. Buat saya, kita tahu jalan hidup ke depan juga nggak penting. Yang lebih penting adalah Tuhan tahu jalan kehidupan kita. Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan tahu kehendak yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya, karena memang ini adalah sebuah keinginan manusia. Saya sering berapa kali melihat mungkin orang Kristen tidak pergi ke dukun, tidak pergi ke orang pintar. Tapi ada banyak orang Kristen juga kalau ada hamba-hamba Tuhan yang punya karunia profetik, karunia nubuat. Wah, orang bisa berbondong-bondong. Ingin didoain sambil dengerin. Ini pendeta ngomong apa buat masa depannya. Ada banyak orang melakukan itu. Tetapi saya mau bilang, yang paling penting adalah Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Gak penting kita tahu masa depan kita. Tapi yang tahu, yang punya kita yakin bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Dan jalan hidup kita pasti indah bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kalau saudara baca, kenapa Tuhan memiliki penting bahwa Tuhan itu, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Karena kita tahu Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kalau kita baca kitab Ayub ini, ayat yang ke-13, berkata demikian. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Artinya kehendak Tuhan harus dilaksanakan. Karena kenapa? Tuhanlah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kita nggak bisa bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa engkau diam saja? Tuhan kenapa engkau tidak peduli? Tuhan kenapa ini menimpa saya? Kenapa COVID ini ada? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita lontarkan kepada Tuhan. Tetapi Ayub berkata bahwa dia harus melaksanakan kehendaknya. Artinya yang pertama, kenapa kita yakin Tuhan memiliki jalan hidup kita? Karena kita mesti tahu Tuhan mempunyai kedaulatan penuh atas hidup kita. Manusia itu tidak memiliki sedikit juga kehebatan, kemampuan di luar Tuhan. Karena manusia itu adalah seperti butiran debu di tengah alam semesta yang luas ini. Saudara menghadapi musuh yang tidak kelihatan aja, virus ini, kita tidak bisa bergerak. Manusia tidak bisa bergerak. Dunia tidak bisa bergerak. Saya mau bilang, kita tahu Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Kita suka nyanyi lagu Suka-Sukamu Tuhan. Ya, karena dia yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Ya, karena gini, kenapa dia berdaulat? Karena pikiran Tuhan dengan pikiran manusia itu sangat beda. Seperti langit dan bumi, rancangan Tuhan itu jauh sekali. Seperti barat dan timur, pikiran Tuhan dengan pikiran manusia itu sangat jauh. Kita kadang hanya memikirkan yang sebatas apa yang kita lihat, tetapi Tuhan memikirkan jauh ke depan. Karena itu saya katakan sekali lagi, miliki keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Dan jalan hidup kita pasti yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, karena itu biar kita boleh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu Tuhan memiliki kehidupan kita dan dia tahu jalan hidup kita. Karena yang pertama, dia berdaulat. Yang kedua, kenapa kita yakin dia memiliki hidup kita dan dia tahu jalan hidup kita? Kalau kita baca ayat yang ke-16 dan 17 berkata, Allah telah membuat aku putus asa, yang maha kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Yang kedua, Ayub mengatakan bahwa Tuhanlah yang maha kuasa. Ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Bukan karena kegelapan aku binasa, bukan karena mukaku ditutupi. Karena maha kuasa. Karena kenapa? Tuhan kan maha kuasa. Makanya waktu iblis datang sama Tuhan, iblis yang punya kuasa, Tuhan punya kuasa. Izinkan semua anak-anak
Tuhan dan iblis juga melapor kepada Tuhan. Itu menandakan bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa. Tanpa seizin Tuhan, nggak bisa itu iblis menyentuh. Karena itu, yang pertama, miliki keyakinan bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat. Yang kedua, menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Hal yang kedua, apa yang membuat Ayub kuat? Mari kita kembali baca ayat yang ke-10 tadi. Ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang kedua adalah miliki keyakinan bahwa Tuhan membentuk hidup kita. Ayub punya keyakinan bahwa seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Segala sesuatu barang yang mau di-launching atau dikeluarkan, seperti contohnya mobil, pasti harus melewati ujian. Ini mobil kuat atau enggak? Airbag-nya itu terbuka atau enggak? Dengan cara apa? Ditubrukan, ditabrakan. Apakah itu semuanya berjalan dengan baik atau enggak? Segala sesuatu yang mau bernilai itu harus diuji. Dan Ayub pun, dia mengalami ujian. Bukan saja yang dilihat Tuhan itu karena kayanya Ayub, karena ternaknya banyak. Tetapi yang Tuhan mau adalah, Tuhan mau memproses Ayub supaya akhirnya dia mengenal Tuhan. Dan saya percaya dalam saat-saat seperti ini, Tuhan juga sedang mau memproses hidup kita. Ada banyak orang itu selalu ingin hasil akhir. Selalu ingin tujuannya itu sukses. Tetapi yang lebih penting itu bukan cuma hasil akhir, tapi proses. Karena dalam proses inilah hidup kita akan menjadi indah dan bernilai. Ini pun yang dialami oleh Ayub. Dia mengalami sebuah proses yang tidak enak. Sampai akhirnya Ayub mengalami pengenalan akan Tuhan. Dan dia diganti 2 kali lipat dari apa yang hilang. Dan saya mau bilang, kebanyakan manusia hari-hari ini nih hidup pengen instan. Karena sekarang banyak yang instan-instan kan. Makanan instan, gelar instan, gak usah kuliah dapat ijazah gitu ya. Semua kepengen serba cepat, gak mau diproses, kepengennya langsung hasil akhir. Tapi saya mau katakan hari ini, Ayub itu dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan membentuk kehidupannya. Dan saya mau bilang, jangan lari kalau dibentuk Tuhan, walau sakit, walau kita mungkin merasa tidak enak, tapi pada akhirnya kita akan timbul seperti emas yang murni. Ayub berkata, kalau seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, saudara tahu nggak proses emas itu supaya menjadi emas yang murni? Dia harus dipanaskan minimal 1000 derajat Celcius. Dan dikasih sebuah zat namanya flux atau flux. Supaya apa? Kalau emas murni itu kan mesti murni emas. Jadi dia dikasih zat supaya logam-logam yang lain yang bukan emas itu terpisah, lepas. Sehingga emas yang murni itu akan didapati. Logam yang nempel-nempel akan lepas. Sampai didapati logam yang murni, emas yang murni. Nah, Tuhan ingin kita ini mengalami proses sampai hidup kita menjadi emas yang murni. Saya tanya, emas mahal nggak harganya? Bernilai nggak? Andre, kamu ketemu emas di Solokan 100 gram, diambil nggak? Di Solokan? Iya, karena bernilai. Nah, hidup kita pun kalau sudah diproses oleh Tuhan, maka hidup kita bernilai. Tuhan gak lihat seberapa banyak harta kita. Tuhan gak lihat seberapa banyak jabatan kita. Seberapa banyak
gelar kita. Yang Tuhan lihat, apakah hati kita ini mau mengenal Tuhan atau enggak. Nah, lewat proses inilah emas murni Tuhan mau membentuk kehidupannya Ayu. Dan Tuhan juga mau membentuk kehidupannya kita. Nah, ada 3 sifat emas murni. Ya, yang pertama, emas murni itu adalah sifatnya lentur. Lentur itu artinya mudah dibentuk. Nah, makanya kalau saudara lihat emas, itu ada yang gambar salib, ya kan? Bunga, hati, atau gambar ayam, ya itu mudah dibentuk. Karena itu emas murni, lentur. Nah, hidup kita juga kalau dibentuk oleh Tuhan itu harus lentur. Ada banyak orang udah berapa tahun ikut Tuhan, berapa tahun keluar masuk gereja, tapi hatinya keras. Tidak lentur, tidak bisa dibentuk. Tapi saya doa lewat masalah kehidupan kita, lewat apa yang terjadi hari-hari ini, hati kita, hidup kita mudah dibentuk oleh Tuhan. Sehingga waktu Tuhan mau membentuk hidup kita, kita seperti emas murni yang lentur, yang mudah dibentuk. Saudara lihat gak perumpamaan cerita orang yang bikin bejana? Bejana itu kan udah dibentuk kan? Dibentuk mau jadi keledai lagi, jadi kendi, jadi pot, dibentuk. Dia tidak punya kuasa apa-apa selain penjunan yang membentuk hidupnya. Mau dibikin seperti apa, dia ngikut. Nah, kalau kita diuji oleh Tuhan, Tuhan juga mau hidup kita juga lentur dan mudah dibentuk oleh Tuhan. Sifat yang kedua dari emas itu tidak gampang karat. Kalau imitasi gampang karat nggak? Ya, karena cuaca, ya itu nanti berubah warnanya, karatan. Tapi emas murni itu nggak akan karatan. Makanya kalau saya pemberkatan nikah, saya selalu bilang, cincin ini terbuat dari emas yang murni, tidak karat. Emas murni itu tidak karat. Artinya apa? Hidup kita ini juga seperti emas murni, dibentuk Tuhan mau seperti emas murni, supaya kita juga tidak ada karat-karat dunia yang ada dalam hidup kita. Nilai-nilai dunia, sistem dunia, yang itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak tercemar dengan karat-karat dunia ini. Dan hari-hari ini ada banyak orang mengatakan ini sudah masuk zamannya antikris. Ini sedang diarahkan kepada 666. Orang sulit nanti berjual beli. Ya, artinya apa? Kita ini harus siap sedia kapanpun Tuhan datang. Supaya apa? Supaya kita jangan hidup tercemar dengan keinginan dunia, tercemar dengan hal-hal dunia, nilai-nilai dunia dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus tetap punya nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, sifat emas murni itu adalah bening. Coba kita buka dulu ini ya. Wahyu 21 ayat 21. Wahyu 21 ayat 21. Nah, ini cerita tentang di surga Yerusalem baru. Berkata demikian, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Nah, ini nanti situasi di Yerusalem baru. Semua kita akan ke sana. Ya, di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapakku yang mulia. Dan Alkitab berkata nanti jalannya dari emas. Emasnya apa? Emas murni. Dan Alkitab mengatakan itu bening, bagaikan kaca bening. Saudara kalau punya gelas bening, tembus pandang nggak? Transparan nggak? Bisa dilihat?
Nah, Tuhan mau membentuk hidup kita seperti Mazmur ini supaya apa? Supaya orang juga bisa melihat hidup kita. Ada apa? Ada Yesus dalam hidup kita. Tuhan membentuk kehidupan kita supaya nampak akhirnya bahwa hanya Yesuslah yang nampak dalam kehidupan kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Orang bisa melihat, oh ada Yesus dalam kehidupan kita. Orang ini berbeda karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu kalau hari-hari ini kita mengalami masalah, pergumulan, saya mau bilang saudara jangan kecewa dengan Tuhan, jangan marah dengan Tuhan, jangan jauh daripada Tuhan, tetapi saudara harus makin dekat dengan Tuhan dan berkata, Tuhan berikan aku kekuatan untuk melewati ujian ini. Seperti Ayub. Ayub ini mengalami ujian, tetapi dia tetap tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan saya percaya juga, hidup kita dalam waktu ujian, jangan pernah jauh daripada Tuhan. Sampai akhirnya lewat ujian ini, Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan hanya dari kata orang, tetapi sekarang mataku melihat. Jadi saudaraku dalam hal ini, dalam situasi seperti ini saya doa, saudara melihat Tuhan. Saudara mengalami Tuhan. Lewat ujian ini saudara mengalami Tuhan. Dan saudara akan dibentuk Tuhan menjadi emas yang mulia. Seperti Ayub berkata, seandainya Ayub diuji, dia berkata, seandainya dia diuji, dia akan timbul seperti emas yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dan kuasa Tuhan menyertai kita. Amin. Hari ini saya mau berdoa buat setiap saudara yang ada di rumah yang sedang beribadah online hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kita sama-sama ada dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Saudara yang sedang mengalami masalah, pergumulan, biar saudara boleh datang ke hadirat Tuhan. Inilah realita hidup kita, bahwa di dalam dunia ini Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, tetapi yang Tuhan janjikan selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan mau membentuk hidup kita seperti Ayub. Dia keluar sebagai pemenang dan diuji Tuhan supaya menjadi emas yang mulia. Dan saya percaya hidup kita juga mau Tuhan uji supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang murni seperti emas. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang di rumah, dan saya mau berdoa buat saudara. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini di rumah kami masing-masing. Hamba-Mu tidak tahu pergumulan, masalah, kesesakan hidup apa yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Mungkin karena pandemi COVID ini berimbas kepada usaha pekerjaan yang kami lakukan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Karena Tuhan akan berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dan hari ini Tuhan yang menyertai kita juga sanggup melepaskan kehidupan kita, sanggup memelihara hidup kita, sanggup menolong kehidupan kita. Dan hamba berdoa Tuhan hari ini buat setiap tangan yang terangkat, apapun beban berat masalah, baik sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah-masalah yang sedang dihadapi hari-hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada jalan keluar, ada mujizat Tuhan, ada kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, sehingga umat-Mu boleh keluar sebagai pemenang-pemenang. Dan waktu kami melewati ujian ini, kami akan mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hamba-Mu serahkan keluarga demi keluarga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Kita sama-sama bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang dulu diangkat. Aku muliakan ya Tuhan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang dulu diangkat. Aku muliakan dan ku anugerah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Amin. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sama-sama diberkati lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan yang kami terima. Lewat sepanjang ibadah hari Tuhan Yesus, kami tetap percaya Tuhan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir menjamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan, dengan segala kekurangan kami Tuhan, dengan segala pergumulan kami, masalah kami Tuhan Yesus, kekhawatiran yang kami hadapi Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, kami mau tetap kuat Tuhan, sebab bersama-Mu Bapa kami dapat melewati semuanya. Bersama-Mu Bapa, pengharapan akan selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan akan membukakan jalan bagi kehidupan kami. Tuhan akan membuat hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari Tuhan kami berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga jemaat-jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan setiap apa yang kami perlukan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di masa seperti ini Tuhan tetap Tuhan bekerja, Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami. Tuhan akan selalu menjawab Tuhan setiap apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala supaya Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, dan dapat membimbing Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, jemaat GBI di sisi Cianjur dimanapun kami berada Tuhan Yesus, untuk tetap dikuatkan Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintahan bangsa kami, untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan, Tuhan berikan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diberikan dalam pemerintahan bangsa ini Tuhan Yesus boleh keputusan-keputusan yang terbaik Tuhan, yang boleh mensejahterakan bangsa kami Tuhan, dan memulihkan bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mencintai bangsa kami Tuhan, Tuhan melindungi bangsa kami, Tuhan rindu Tuhan bangsa ini dimenangkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biar tetap Tuhan kami sungguh-sungguh dalam kehidupan kami Tuhan, tetap kami mengikut jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetap kuat bersama-sama dengan Engkau dalam menghadapi hari-hari di masa-masa seperti ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dalam surga, supaya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Biar Bapak Gembala yang berdoa bagi kami semua. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat hari ini yang terbaik daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai hidup kita, mulai hari ini
sampai Yesus datang menjemput kita, kekasih-kekasihnya Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Selamat hari Minggu.